adik-adik, selamat pagi dan selamat datang beribadah di Victory Kids Indonesia. Oke adik-adik, pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu yang ada di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu, oh, hidup baru Kau beri. Kau telah ubah, Kau telah ubah rataku jadi tarian. Hapuskanlah dosa dan masa laluku. Katakan, hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bernyanyi.
adik-adik, kita telah selesai memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita dan mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan Tuhan Yesus dan berikan kami hati yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus boleh menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Kami tak percaya kita begitu bersukacitanya, begitu semangat karena Tuhan Yesus itu selalu ada setiap hari bagi kita. Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatunya setiap harinya ya adik-adik. Nah, minggu lalu kita sama-sama sudah belajar nih tentang apa adik-adik? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali, tentang KTP Kerajaan Surga. Kita adalah anak-anak Allah yang sudah menjadi apa? Miliknya Kristus, menjadi putri-putri, putra-putra Kerajaan Surga adik-adik. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar nih firman Tuhan tentang siapakah Roh Kudus. Ada yang tahu siapa ya Roh Kudus itu? Nah, ada mungkin katakan, Kak, Roh Kudus itu kira-kira sebuah robot kali ya, Kak? Atau mungkin adik-adik katakan, kira-kira Roh Kudus itu kemungkinan makanan kali, Kak? Atau mainan bisa jadi, Kak? Nah, yuk kita sama-sama belajar ya. Siapakah si Roh Kudus itu? Yuk kita sama-sama baca firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi siapakah Roh Kudus itu adik-adik? Adik-adik, kami tak ingin bertanya nih. Adik-adik pernah lihat angin nggak adik-adik? Mungkin adik-adik nggak bisa dong kita melihat angin ya, tetapi kita bisa merasakan ada angin di sekitar kita adik-adik. Nah, Roh Kudus itu juga roh yang tidak bisa kita lihat adik-adik, tetapi bisa kita rasakan adik-adik. Kehadirannya bisa kita rasakan setiap hari adik-adik. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar. Jadi Roh Kudus itu bekerja sebagai apa sih? Siapakah Roh Kudus itu? Nah, yang pertama adalah Roh Kudus menjadi penghibur dalam hidup kita. Menghibur kita ketika dikala kita sendiri, dikala kita merasa sedih, atau dikala kita mungkin suka dimarahin orang tua, atau mungkin dibully di sekolah ya adik-adik. Nah, Roh Kudus ini menghibur kita dikala kita mengalami kesedihan atau kesepian adik-adik. Nah, karena firman Tuhan katakan di Yesaya pasal 51 ayat yang ke-12, akulah aku yang menghibur kamu. Jadi Roh Kudus siapa? Yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Jadi jangan merasa kita merasa kesepian yang ya adik-adik. Roh Kudus itu memberi penghiburan bagi kita. Nah, yang kedua, siapakah Roh Kudus itu? Yang kedua, Roh Kudus adalah roh yang mengajar kita. Adik-adik pernah nggak sih takut atau merasa, aduh saya tidak mampu, saya tidak bisa nih mengerjakan soal yang nomor sekian nih, atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru di sekolah. Aduh, nomor sekian aku nggak bisa, gimana nih, aku takut dimarahi, takut nanti dihukum oleh guru. Nah, minta kepada Roh Kudus adik-adik, dia akan mengajar kita. Wah, kita akan jadinya bisa, kita akan mampu mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru-guru yang ada di sekolah. Ya adik-adik. Nah, dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-12
di sini dikatakan sebab pada saat itu juga nih Roh Kudus akan mengajar. Wah, keren banget nih adik-adik. Dia akan mengajar, Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan, apa yang harus kamu kerjakan. Keren gak ini Roh Kudus adik-adik? Dia akan mengajari kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita katakan. Mungkin di saat kita tiba-tiba disuruh harus berpidato mungkin ya adik-adik. Nah, dia akan mengajari kita adik-adik. Nah, selanjutnya siapakah Roh Kudus itu? Iya, Roh Kudus itu adalah roh yang mengingatkan kita. Mungkin di saat guru-guru sekolah minggu Victory Kids kita ya adik-adik menyuruh kita nanti ayat hafalannya ya, ayat sekian, pasal sekian. Jadi jangan lupa ya dipelajari di rumah. Nah, sampai di rumah kita, tadi kakak-kakak tadi bilang apa ya di sekolah minggu ya. Nah, dia akan mengingatkan kita pasal sekian, ayat sekian, ya kan? Juga mungkin PR dari sekolah, tadi guru bilang apa ya, tentang apa ya. Nah, dia akan mengingatkan kita adik-adik. Roh Kudus akan mengingatkan kita ya. Jadi bagaimana sih supaya Roh Kudus tetap tinggal di hidup kita, tetap tinggal di hati kita? Nah, ini dia adik-adik bagaimana, yaitu bergaul dengan Roh Kudus serta mencintainya. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari lewat kita berdoa, bersekutu dengan Roh Kudus dan mencintai Roh Kudus, maka dia akan tetap tinggal di hati, tetap tinggal di hidup kita. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Wah, luar biasa sekali adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan mau memberikan persembahan kita. Nah, oke adik-adik, mari persiapkan persembahannya dan kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu dan sekarang kami akan memberikan persembahan kami, dan bela Tuhan Yesus, persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang memberi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Wah, Kak Mita, lihat kalian begitu semangatnya, bersukacitanya dalam memuji Tuhan, memberi persembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita itu mengetahui siapa sih Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita mau terus bergaul karib dengan Roh Kudus. Nah, yuk kita sama-sama akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sangat baik di hidup kami. Tuhan Yesus sangat baik di hati kami, di hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, sudah memberi persembahan, dan kami sudah juga mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya. Biarlah Tuhan Yesus kami terus belajar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kedua orang tua kami, papa mama kami juga. Engkau memberkati juga pekerjaan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh orang tua kami Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru Victory Kids kami. Engkau memberi mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan, supaya mereka boleh membimbing kami, mengajari kami untuk lebih mengenal Engkau, lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.